Semangat pagi di akhir pekan 26 September 2020. Kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai persekutuan dengan menenangkan hati, menenangkan pikir di dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, hari ini kita memperhatikan sabda di dalam catatan Lukas pasal 9 ayatnya 18 sampai dengan 22. Pengakuan Petrus. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian kesaksian Lukas. Anggota keluarga Allah, kenal menumbuhkan kemantapan, itu yang menjadi tema perenungan sabda Tuhan hari ini. Identitas diri itu merupakan bagian penting bagi setiap orang yang hidup. Dari identitas diri, seseorang dapat dikenali oleh orang lain. Siapa namanya, apa pekerjaannya, bagaimana keadaan keluarganya, apa kemampuannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap kita mesti memiliki identitas. Tuhan Yesus sebenarnya sudah dikenal oleh orang banyak. Namun dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus berkenan untuk memastikan lagi dengan jelas tentang siapakah dirinya menurut para muridnya. Pada awalnya ia bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah dia menurut orang banyak. Para murid kemudian menjawab bahwa ada yang menganggap Tuhan Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, ada yang menganggap sebagai Nabi Elia atau Nabi zaman dahulu yang dibangkitkan juga. Pendapat para murid ini sama dengan yang ditangkap oleh Herodes di dalam perenungan kita kemarin. Artinya bahwa itu yang memang muncul di pendapat kalangan orang banyak di sekitar murid-murid Yesus pada waktu itu. Untuk selanjutnya Tuhan Yesus menghendaki pemahaman murid-murid tentang siapakah dirinya yang diawali oleh Petrus. Petrus memberikan pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang dari Tuhan Allah.
Dan dari jawaban tersebut Tuhan Yesus kemudian melarang para murid supaya tidak mengatakan hal itu kepada banyak orang. Karena pemahaman tentang Mesias di antara orang-orang Yahudi berbeda dengan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Mesias bagi orang-orang Yahudi dipahami sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk membebaskan bangsa itu dari penjajahan Romawi. Sedangkan bagi Tuhan Allah, Mesias adalah yang dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjalani kesengsaraan, kematian, untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Seperti ayat 22, harus mengalami penderitaan, ditolak oleh imam-imam kepala dan para pemimpin agama Yahudi, kemudian disalibkan. Itu yang dinyatakan Yesus. Itulah kemesiasan Yesus. Tetapi itu semua dijalani untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Saat bertanya, sesungguhnya Tuhan Yesus menghendaki memanggil para murid supaya semakin mengenalnya, supaya bisa menyelaraskan hidup mereka seturut dengan kehendak Bapa. Bukan hanya menggunakan pikiran manusia Yahudi pada saat itu, tetapi manusia harus menyelaraskan dengan kehendak Bapa di dalam kemesiasan Yesus. Anggota keluarga Allah, saat ini setiap kita dipanggil untuk mengenal dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan tujuan kita bisa menghidupi identitas Kristus. Ketika kita semakin mengenal tentang Yesus Kristus di dalam kemesiasannya yang harus mengalami penderitaan, harus ditolak, namun itulah jalan untuk menyelamatkan manusia. Kita pun menyelaraskan diri dengan apa yang dikehendaki Bapa di dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan kehidupan. Tuhan memberkati bagi semua. Amin. Anggota keluarga Allah, menyelaraskan diri pada kehendak Bapa tidak hanya di dalam pemahaman akan karya kemesiasan Yesus Kristus yang sudah kita terima menjadi juru selamat kita, tetapi menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi kehendak Allah, perilaku kita, tutur kata kita, sikap hidup kita, dan semua yang terjadi. Itulah hidup kita yang benar. Kita akan melantunkan kembali Kidung Jemaat 450 seperti pada perenungan-perenungan sebelumnya. Baitnya yang pertama dan kedua, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam sengsara aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar Roma menerjang, aku
kehendaknya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan akan identitas diri kami sebagai para pengikut Kristus, di mana Kristus adalah Mesias yang dari Allah, Mesias yang memberikan keselamatan kepada kami dengan harus menempuh jalan penderitaan. Kami akan menyelaraskan diri kami dengan kehendak-Mu, sekalipun mungkin dalam hidup kami ada bagian-bagian penderitaan yang harus kami alami pula karena kami meneladan kepada Kristus. Namun kami yakin di balik hal-hal yang tidak enak yang harus kami alami, penderitaan yang harus kami alami, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kebaikan, sehingga damai sejahtera tetap ada di dalam diri kami. Aktivitas kami hari ini sebagai anggota keluarga Allah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, perbankan, pertanian, perdagangan, dan olah kehidupan yang lain, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Tuhan menopang, Tuhan menolong, karena Engkaulah Allah, kekuatan yang telah menebus hidup kami. Ialah kehidupan kami yang sudah purna dari kedinasan pun Tuhan pakai untuk semakin memantapkan identitas diri sebagai para pengikut Kristus, Mesias yang memberikan keselamatan di dalam hidup ini. Bahkan kami yang mengalami kelemahan ragawi, Tuhan pun memakai kami untuk semakin memantapkan keyakinan kami sebagai pengikut Kristus, Allah yang sudah menebus kehidupan kami. Sekarang anak-anak kami yang belajar di masa pandemi, biarlah kami tetap mengarahkan hidup mereka, mengajak mereka semakin mengenal akan Engkau di dalam kemesiasan Yesus Kristus. Demikian juga muda-mudi yang belajar bekerja di suasana yang sulit pun semakin belajar akan pertolongan-Mu sebagai penolong yang menyelamatkan. Demikian juga muda-mudi yang berusaha menemukan pasangan hidup yang sepadan, Tuhan pun memberkati. Persiapan kami di akhir pekan ini untuk beribadah minggu besok, Tuhan pun berkarya memberkati dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Kami menyerahkan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan-pedesaan. Kami menyerahkan para wakil rakyat. Kami menyerahkan semua tokoh yang ada di bumi pertiwi ini, sehingga semua lini kehidupan boleh dibangun damai sejahtera bersama dengan masyarakat juga yang ada di Indonesia. Ialah kehidupan para medis di dalam bekerja menjadi garda paling depan menghadapi pandemi. Biarlah kasih, kekuatan, perlindungan, dan kebijaksanaan-Mu selalu Engkau tambahkan. Secara khusus Rumah Sakit Panti Rahayu tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang tetap memohon agar didoakan di dalam karya mereka berpelayanan di bidang COVID sebagai para perawat, Saudara Santi, Saudara Tia, biarlah kasih-Mu juga yang ada. Demikian juga anak kami Ninda dalam karyanya di dalam Rumah Sakit Kasih Ibu, Tuhan pun berkati. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang tetap bersemangat menjalani kehidupan yang benar di dalam menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, karena Tuhan sudah menjadi Mesias, penolong, pemberi keselamatan bagi kita. Kita melanjutkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan membawa berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.